Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam ilmu pelayaran astronomi pertemuan yang 11, yaitu menghitung beda tinggi atau B kecil dan arah garis tinggi atau AGT. Baik, sebelumnya untuk subscribe channel ini, kemudian like, komen demi kemajuan channel ini dan demi mendapat video-video terbaru dari saya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas bagaimana tentang bulatan angkasa. Di mana ada bulatan angkasa, bulatan bumi, kemudian Z adalah zenit atau titik di atas kepala kita. Kemudian N adalah nadir, titik di bawah kita. Jadi yang di atas kepala kita disebut zenit, yang di bawah kaki kita disebut nadir. Tentu sesuai dengan rotasi bumi. Kemudian O adalah titik utara dari langit dan S titik selatan dari langit. Khatulistiwa, kutub utara dan kutub selatan. KS kutub utara, KU kutub utara dan KS kutub selatan. Kemudian ini adalah horizon atau cakrawala. Cakrawala dari langit, kemudian cakrawala dari bumi. Berikutnya ada garis khatulistiwa. Ini cakrawala di khatulistiwa, di langit, dan ini yang di bumi. Ya, ini matahari, kemudian diproyeksikan ke bawah yang disebut dengan proyeksi bumiawi. Kemudian sudut yang diukur dari matahari ini disebut dengan tinggi ukur atau tinggi hitung. Ini disebut dengan tinggi hitung atau tinggi ukur. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lihat AM. AM adalah sawal matahari. Dan MKU adalah 90 dari sudut MKU adalah dari sisi yang 90 derajat dikurangi sawal matahari. Kemudian TD tempat duga di bumi atau tempat pengamat. Kemudian sini PB proyeksi bumiawi. Kemudian KT kutub bumi. Jadi kita mempunyai segitiga TD PB KT.
segitiga bola. Karena bentuknya melengkung maka disebut segitiga bola. Di mana Turing dari TDPB adalah sama dengan ZM. Kemudian ini TDPB, kemudian sama dengan ZM, kemudian MB sama dengan tinggi hitung atau tinggi hitung, kemudian ZM sama dengan 90 min MB atau 90 min TH. ZM sama dengan 90 min TH. Kemudian TDPB sama dengan 90 min TH. Jadi ini sama dengan ZM sama dengan TDPB sama dengan 90 derajat dikurangi tinggi hitung. Kemudian TDKT sama dengan ZKU. Sama dengan tinggi kutub atau lintang duga dari sepenilai. Tinggi kutub ZKU sama dengan TDKT. Kemudian ZKU sama dengan 90 dikurangi UKU atau 90 derajat dikurangi L. 90 kurangi derajat kurangi L. Sama dengan TDKT sama dengan 90 derajat dikurangi L. Kemudian PPKT sama dengan MKU. AM sama dengan Syawal atau Z matahari. Dan MKU sama dengan 90 min AM atau 90 min Z. Jadi PPKT sama dengan 90 min Z. PPKT sama dengan 90 min Z. Perhatikan segitiga bola di bawah ini. Karena bentuknya melengkung maka disebut segitiga. Di mana sisi TDKT adalah 9 TDKT adalah 90 min L. Sisi PPKT adalah 90 min Z. Dan sisi TDPB adalah 90 min tinggi hitung. Jadi sudut KT-TDPB atau sudut TD adalah arah PB dilihat dari KT atau asimut matahari atau T. Jadi TD adalah asimut matahari. Kita lanjutkan. Di mana proyeksi bumiawi dari benda angkasa diproyeksikan ke bumi. Titik potong permukaan bumi dengan garis lurus yang menghubungkan titik pusat benda angkasa dan titik pusat bumi ini. Proyeksi bumiawi. Ya, proyeksi bumiawi jadi titik pusat benda angkasa yang dihubung dengan titik yang di bumiawi. Dengan titik pusat bumiawi, titik pusat benda angkasa dan titik pusat benda bumiawi disebut dengan proyeksi bumiawi. Kemudian kita gambar cacar tinggi di dalam peta bertumbuh atau Mercator. Itu bentuk umum lengkung tinggi, yaitu kutub yang senama terletak pada cacar tinggi. Z plus N sama dengan 90 derajat, yaitu berbentuk parabola. Ini bentuk lengkung tinggi yang di kutub yang senama, artinya lintang dan syawalnya senama, maka Z plus N sama dengan 90 derajat. Jadi
Lalu kita cari N sama dengan 90 min Z. Yang kedua, lengkung tinggi kutub yang senama terletak di luar garis tinggi, yaitu Z plus N jika sudutnya kurang dari 97 derajat, maka bentuknya elip. Ini bentuknya elip. Kemudian yang ketiga, kutub yang senama terletak di dalam jajar tinggi. Z min N sama dengan 90 derajat atau kosinusoid. Bentuknya seperti ini, bentuk lengkung tinggi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana garis tinggi? Garis tinggi adalah garis lurus di peta yang berjalan melalui titik yang dihitung tegak lurus arah asimut dan yang dapat menggantikan sebagai lengkung tinggi. Jadi garis tinggi yang menggantikan lengkung tinggi, karena lengkung tinggi merupakan titik-titik yang akan menjadi posisi kita. Panjang garis tinggi, sebagian garis tinggi antara yang dihitung dan proyeksi tempat sejati pada garis tinggi tersebut. Ya, ini titik tinggi, di tengahnya ini arah garis tinggi, dan ini proyeksi bumiawi atau ini proyeksi bumiawi, kemudian ini titik tinggi, H titik tinggi. Sehingga arah garis tinggi AGT adalah melintang dari asimut atau melintang dari T. Jadi melintang atau berbeda 90 derajat dengan asimutnya. Titik tinggi adalah titik potong dari jajar tinggi dengan lingkaran besar yang melalui tempat duga dan PB benda angkasa. Jadi titik tinggi adalah titik potong dari jajar tinggi dengan lingkaran besar yang melalui tempat duga dan pada PB benda angkasa atau proyeksi bumiawi benda angkasa. Beda tinggi adalah selisih antara tinggi sejati dikurangi tinggi hitung. Ya, skema perhitungan titik tinggi arah garis tinggi. Kita harus membuat seperti ini. Ini kalau WDK tentu soalnya waktu duga di kapal. Kalau waktu LMT berarti ini ZT, ini ZD. Kalau waktu tolok berarti ini waktu tolok, delta tolok. Jadi ada 3 soal yang kita lakukan untuk mencari GMT duga. GMT duga untuk menduga PPW itu siang atau malam. Karena jika berbeda 6 jam, maka perbedaan antara GMT dan PPW, maka jika berbeda lebih dari 6 jam, lebih atau sama dengan 6 jam, maka PPW tambah 12. Jika kurang dari 6 jam, maka PPW tidak perlu ditambah. Kemudian duduk mencari GMT sejati. GMT sejati tentu ada tanggalnya. Ini tanggalnya, kemudian cari GH matahari, increment dini Syawal, kemudian GHA, sekian jam sekian menit, kemudian bujur barat. Karena bujur barat tentu dikurangi. Kemudian mencari LHA. LHA, jika LHA kurang dari 180, maka P sama dengan LHA dan sama dengan barat. Kemudian Syawal dicari menjadi Syawal terkoreksi, kemudian ditulis P, Z, dan L. Kemudian kita cari cos L plus minus Syawal, karena jika lintang dan Syawal senama, lintang lebih besar daripada Syawal, maka lintang kurangi Syawal, cos ini.
Dan jika zawal lebih besar daripada lintang, maka zawal kurang lintang. Jika itu senama. Jika tidak senama, lintang dan zawal tidak senama, maka zawal ditambah lintang. Kemudian untuk mencari term 2, itu hasil pengurangan atau penambahan sini dikoskan. Maka ketemu term 2. Kemudian kita cari log cos lintang, log cos zawal, log cos log sinus per P dengan DIP 10. Dan kita akan cari mengisi ke bawah ini. Sebaiknya kalian membuat tabel ini dulu supaya bisa mengerjakan soal. Jadi tabel ini harus dibuat. Baik, selanjutnya kita skema perhitungan tadi sudah kita buat. Selanjutnya kita mengerjakan contoh soal. Tanggal 2 Februari 2016 pukul 17.45 waktu Argentina, KM Sirius berada pada posisi juga 39 derajat 40,5 menit selatan, 53 derajat 49,5 menit barat. Pada pukul 9.35 dibaring matahari dengan tinggi ukur tepi atas 12 derajat 16,8 menit. Diketahui duduk saat itu 1 jam 5 menit 48 detik. Tinggi mata si penilik 4 meter. Salah indeks 4 menit, koreksi kaca berwarna 2,5 menit. Salah indeks dapat dicari dengan menggunakan matahari ataupun cakrawala. Nanti akan dibahas sendiri bagaimana mencari salah indeks. Sedang koreksi kaca berwarna biasanya terdapat di dalam kotak dari sextant. Kemudian diminta arah garis tinggi atau AGT, beda tinggi atau P kecil, gambarlah. Yang ketiga, gambarlah konstruksi, bukan di peta. Kalau di peta beda dengan di konstruksi. Konstruksi artinya kertas polos tanpa ada petanya. Kemudian langkah pertama kita jawab adalah masukkan waktu pengamatan. Waktu pengamatan di Argentina tentu 17.45 tanggal 2 bulan 2. Kemudian tolok Argentina kita cari di Almanak Nautica halaman 264. Itu di bujur barat. Kita cari Argentina, maka ketemu 3. Ketemu 3 karena di bujur barat, maka untuk mencari GMT juga sama dengan waktu tolok ditambah delta tolok. Jadi kita tambahkan, maka ketemu 20.45. Tanggalnya 2 bulan 2. Kemudian kita tahu GMT-nya di soal adalah 935. Karena PPW dengan GMT juga, PPW dan GMT juga itu berbeda. Ini berbeda lebih dari 6 jam, maka PPW ditambah dengan 12 menjadi 21, 35, 13. Kemudian masukkan duduk, ya kita sudah, ini tadi sudah saya ulangi, PPW berasal dari 9. Karena PPW berbeda dengan ini, dengan GMT juga adalah lebih dari 6 jam, maka PPW ditambah 12 menjadi 21, 35, 12. Kemudian kita masukkan duduk, karena duduknya positif, karena tidak dikasih tanda artinya positif, maka kita tambahkan menjadi GMT juga 22 jam 22.41 1 menit.
22 jam 41 menit 1 detik pada tanggal 2 bulan 2. Jadi ini dasar untuk masuk ke Almanak Nautika GMT Sejati, yaitu tanggal 2 bulan 2 jam 22.41 menit 1 detik. Ya, kemudian kita buka Almanak Nautika di tanggal 2, adanya tanggal 31 Januari, 1 Februari, dan 2 Februari. Kita lihat di tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari, ini tanggal 2 Februari, harinya Tuesday. Kemudian kita cari di 22. Kita perjelas saja yang di UT antara 18 sampai 23. Yang kita cari di 22. Baik, kita lanjutkan. Kita masukkan angka tadi yang kita peroleh tadi antara 18 sampai 23. Yang kita cari adalah di 22. Maka diperoleh ini, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam GHA matahari. Jadi ini dimasukkan ke sini. Ini artinya derajat 34,9 menit. Kemudian kita masukkan Syawalnya. Kalau di daftar namanya declination, itu kita tulis Syawal. Di dalam tabel tulisannya di dalam mana S1649. Jadi di dalam tulisan kita tulis 16 derajat 46,2 selatan. Ini tulisan secara Inggris, ini secara Indonesia. Secara Inggris declination, dan secara bahasa Indonesia adalah Syawal atau set. Kemudian kita berikutnya ada mencari VO-decor. Di sini kita cari D-nya 0,7. Kita lihat dari 22 ke 23, 46,2 menjadi 45,5. 16 derajat 46,2 menjadi 16 derajat 45,5. Berarti semakin kecil, artinya dekornya adalah minus 0,7. Dekornya artinya minus 0,7, kita masukkan ke sini. Jadi kita sudah memiliki angka ini berasal dari Almanak Nautika di matahari atau di sun. Kita sudah mempunyai GHA matahari 20 jam dan Syawal 22 jam. Ini sudah miliki, kemudian dekor kita telah miliki minus 0,7. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuka Almanak Nautika halaman increment 41. Di halaman 41 ini adalah 40 dan 41. Kita perjelas saja yang di 41. Kemudian kita cari yang 41 0. 41 1 menit. Di sini 41 kita lihat sebelah kanannya. Ya, kemudian kita cari VO-decor-nya adalah 0,5 menit. Ini VO-decor, tarik ke bawah 0,7, tarik sebelah kanannya. Maka VO-decor-nya 0,7, kemudian increment-nya yang 41 menit 1 detik adalah 10 derajat 15,3. Selanjutnya kita masukkan increment 10 derajat 15,3 ke dalam tabel. Demikian juga VO-decor 0,5 ke dalam tabel. Kita masukkan perolehan ini ke sini, kemudian ke sini. Kemudian carilah GHA 22 jam 41 1 menit dengan menambahkan atas ditambah bawah, maka ketemu 156 derajat 50,2. Kemudian kita cari
Syawal terkoreksi. Karena ini minus, maka yang Syawal ini dikurangi 0,5 menjadi 16 derajat 45,7 menit selatan. Selanjutnya, masukkan bujur barat. Bujur barat kita masukkan ke dalam angka sini. Kemudian carilah LHA matahari. LHA matahari rumusnya adalah GHA dikurangi bujur barat. Jadi ketemu 103 0,7 menit. Karena LHA kurang dari 180, maka P sama dengan LHA dan P sama dengan barat. Saya ulangi, untuk mencari P, karena LHA kurang dari 180 derajat, maka P sama dengan LHA dan P sama dengan barat. Jadi angka ini kita pindah ke bawah, kemudian kita tambah tulisan 103 0,7 barat. Jadi 103 derajat 0,7 menit barat. Kita sudah memiliki P, kemudian Syawal terkoreksi, kita pindahkan ke dalam tabel. Demikian juga lintangnya kita masukkan. Jadi kita sudah memiliki data yang diperlukan selanjutnya. Kemudian kita akan mencari kos Syawal dan lintang. Syawal plus minus lintang. Kita tahu tadi rumusnya bahwa jika lintang dan Syawal senama, ini senama, L lebih besar daripada Z, maka kosnya sama dengan lintang dikurangi Syawal. Jadi ini kos lintang dikurangi Syawal. Atas dikurangi bawah dikurangi atas, maka diperoleh kita peroleh angka 22 derajat 50,4. 22 derajat 54,8 menit. Kemudian kita carilah term 2, caranya gunakan kalkulator, pencet cos 22 derajat 54,8 menit sama dengan ketemu 0,92109. Hanya 5 digit di belakang koma. Jadi kita bisa menggunakan kalkulator saintifik kita mode fix kemudian 5. Maka akan tertulis 0,9210. Hanya 5 digit. Kemudian kita tulis di sini. Kita sudah mendapat termin 1 yaitu 0,921009. Kita sudah mempunyai term 1, kemudian kita akan mencari term 2. Kemudian carilah log cos lintang. Log cos lintang adalah caranya menggunakan kalkulator saintifik mode derajat atau DEG atau D, kemudian buka kurung, pencet log, pencet cos, kemudian 39 derajat 40,5 menit, kemudian tutup kurung ditambah 10. Kemudian ketemu 9,88631. Ini tentu dengan mode fix 5, artinya 5 digit di belakang koma. Jadi kita tidak perlu menyederhanakan. Kemudian yang berikutnya log cos Syawal. Caranya sama, buka kurung log cos 16 derajat 45,7 menit, tutup kurung tambah 10 ketemu 9,8114. Kemudian masukkan ke dalam tabel. Yang berikutnya los sinus versus P, caranya adalah buka kurung log. Kemudian buka kurung 1 min cos 103 derajat
0,7 menit, tutup kurung lagi, tambah 10, maka ketemu 10,08819. Kemudian dimasukkan ke dalam sini. Ini mengapa ditulis minus 10? Karena aslinya di sini ditambah 10 di perhitungannya. Boleh saja ini ditulis minus. Kalau ini kan pasti ketemunya minus, yang nggak minus hanya ini yang nomor 3. Ini log sinus besar ketemunya 0,08 sekian. Ini makanya supaya ini kita mengerjakan dengan kalkulator tapi seolah-olah dikerjakan dengan tabel. Kemudian dijumlahkan, maka ketemu 29,8554 minus 30. Jadi dijumlahkan semua, kemudian disederhanakan 0,85564. Fungsinya ini untuk melihat di daftar logaritma. Artinya kalau minus 1 nanti di logaritma di depan angka itu harus dikasih 0. Jadi 0,1. Kalau ini 2 berarti 0,0 dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan mencari, memindahkan term 1 ke dalam tabel ini. Kemudian kita cari term 2 dulu. Term 2 adalah mencarinya adalah shift log. Di kalkulator kalian dipencet shift log 0 buka kurung 0,85564 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 0,7172. Jadi kita masukkan ke sini term 2 0,7172. Kemudian kita pindahkan term 1 dari soal yang dari perhitungan sebelumnya, kita masukkan ke sini, kemudian term 2 juga pindahkan ke bawahnya. Kemudian kita mencari sinus TH. Sinus TH adalah sinus TH adalah term 1 kurangi term 2. Kemudian kita ketemu sin TH dengan mengurangkan term 1 dikurangi term 2, maka ketemu 0,20389. Kita caranya mencari sin TH adalah term 1 dikurangi term 2. Angka ini dikurangi ini, maka ketemu sin TH. Kemudian kita mencari TH, matahari, tinggi hitung matahari adalah dengan menggunakan kalkulator, carilah shift sin, kalkulator kita pencet shift sin 0,20389. Maka diperoleh angka 11 derajat 45,9 menit. Jadi tinggi hitungnya ini. Kemudian kita punya tinggi. Kita lanjutkan, masukkan tinggi ukur matahari tepi atas ke dalam tabel sini. Ya, kemudian masukkan koreksi indeks. Koreksi indeks adalah minus salah indeks. Di dalam soal adalah salah indeks, maka koreksi indeksnya minus salah indeks. Karena salah indeksnya adalah positif, maka koreksi indeksnya menjadi negatif. Sebaliknya, jika salah indeks negatif, maka koreksi indeksnya positif. Kita masukkan minus 4 menit. Kemudian koreksi kaca berwarna yang bisa dilihat di dalam kotak sextan tertulis minus 2,5 menit. Itu tentu ada 4 kaca berwarna. Tinggal setiap kaca itu ada koreksi indeksnya. Tapi bias koreksi kaca berwarna. Jadi cermin itu biasanya yang sextan bikinan sekarang biasanya koreksi kaca berwarnanya tidak ada atau 0. Kemudian kita masukkan koreksi kaca berwarna 2,5 menit.
Selanjutnya kita bukalah daftar ilmu pelajaran 5, yaitu tentang perbaikan tinggi pada matahari. Ini kita lihat perbaikan tinggi pada matahari. Jadi ini koreksi tinggi untuk matahari. Di halaman kanan, di halaman kiri, ini halaman kanan. Halaman kanan, kemudian halaman kiri. Kita yang perhatikan ada dia tinggi ukur tepi matahari. Karena kita 4,5, antara 4 sampai 5, maka kita perjelas yang 4 sampai 5. 2, 3, 4, 5. Kemudian kita, karena tinggi ukurnya antara 12 dan 13, maka kita perjelas ini. Kemudian kita perjelas yang di halaman kanan adalah yang tinggi ukur tepi atas. Ya, tinggi ukur tepi atas, ini bagian bawah kita lihat, ini Januari, Februari, Maret. Yang kita cari tanggal 2 Februari. 2 Februari ada di sini, minus 2,3 menit. Kemudian kita cari ini, karena yang cari 12,7, maka kita perlu interpolasi dari angka ini. Jadi interpolasinya sebagai, ya, carilah koreksi tinggi mata 4 meter dengan interpolasi sebagai berikut. Interpolasi ke samping, yaitu dari sini ke sini, 8,1 ke 7,7, maka 8,1 dikurangi 4,5, yang kita cari 4,5 meter, dikurangi 4 meter, dibagi 5 meter kurangi 4 meter, tutup kurung kali 8,1 menit, dikurangi 7,7 menit. Tutup kurung sama dengan ketemunya 7,9. Jadi sini 7,9. Kemudian cari yang bawahnya. Yang bawahnya interpolasi sama rumusnya, hanya angkanya ini 8,4 dikurangi 4,5 meter. 8,4 dikurangi dalam kurung 4,5 dikurangi 4 meter dibagi 5 meter kurangi 4 meter, tutup kurung lagi, kali 8,4 menit dikurangi 8 menit. Ketemu 8,2. Jadi kita sudah punya yang di sini 7,9, yang di bawah adalah 8,2. Jadi kita interpolasi ke bawah, makanya 7,9, yaitu kemudian yang dicari di 12 derajat, 12,7 dikurangi 12 derajat, dibagi 13 derajat, kurangi 12 derajat, tutup kurung, kali 8,2 dikurangi 7,9. Maka ketemunya adalah 8,0. menit, kemudian masukkan ke dalam tabel 8,0 ini plus, karena di dalam daftar 5 di halaman kiri di bawah ditulis walaupun minus tambahkan, apalagi plus. Carilah koreksi tanggal 2 Februari 2016, ini ada di daftar ini adanya di 1 Februari dan 16 Februari. 1 sampai 5 berarti tanggal 1 sampai 5 dicari di 1. 16 sampai 28 atau 29 dicari di 16. Jadi karena tanggal 2 dicari di 1. Maka ketemu minus 32,3 menit. Kemudian tinggi sejatinya dijumlahkan. Dari ini tinggi pusat sejati. Bacanya adalah tinggi pusat sejati matahari. Atau sederhananya dibaca TS.
Kemudian kita tadi sudah memiliki hitungan tinggi hitung. Tinggi hitung juga sudah memiliki. Maka kita jumlahkan menjadi tinggi sejati dulu. Tinggi sejati kita peroleh 11 derajat 50,9 menit. Tinggi pusat sejati matahari. Kemudian masukkan tinggi hitung dari hitungan yang sebelumnya. Kemudian kita cari P atau beda tinggi adalah TS min TH. TS min TH atas kurang bawah ketemu 5 mil atau 5 menit. 5 menit atau 5 mil. Jadi kita sudah cari P sudah diperoleh 5 menit. Tinggal mencari T dan AGT. Ya, kita cari A. A caranya tangan lintang dibagi tangan P. Lintangnya tadi 39, 40,5 menit dibagi tangan 103, 0,7 menit. Itu maka akan ketemu 0,19. Kemudian B adalah tangan sawal dibagi sin P. Bagi kalkulator, pencet tangan sawalnya 16, sekian, kemudian dibagi sin 103, 0,7. Maka diperoleh angka, jadi karena angkanya 31, B lebih besar dari A dan lintangnya senama, maka C sama dengan B min A dan T-nya lancip. C mencari C sama dengan B min A karena B lebih besar dari A dan T-nya lancip. Sehingga T-nya dicari dengan kalkulator, pencet shift, tangan, buka kurung, 1 dibagi C kali cos L. Kalau tidak bisa kalkulatornya mencet itu, dipencet shift, tangan, buka kurung, 1 dibagi buka kurung C, C-nya 0,12 kali cos lintang-lintangnya 39, 40,5 tutup kurung. Tutup kurungnya 2 kali. Kalau sini dikasih kurung berarti tutup kurungnya 2 kali, maka ketemu 84,7. Karena 84,7 lebih besar dari 0,5, maka dibulatkan ke atas menjadi 85 derajat. Jadi 84 dibulatkan jadi 85 derajat. Selatan berasal dari lintangnya dan B berasal dari P-nya. Jadi selatan 85, barat. Selatan 180, barat karena barat ditambah 180 tambah 85 ketemu 265. Makanya baringan sejatinya 265. Kita sudah memulai baringan sejati. Seterusnya, selanjutnya kita menggambar dengan menggambar skala pada lintang 39 derajat 40,5. Kemudian kita letakkan busur derajat, kita letakkan busur derajat seperti ini. Garis tegaknya lurus dengan tepi kertas, karena tepi kertas biasanya lurus, kecuali potong sendiri. Kalau potongan dari mesin akan lurus. Tempelkan garis 90 lurus di atas, yang nolnya, yang titik tengahnya di bawah. Kemudian setelah itu tariklah garis. Tarik garis, kalau kurang panjang bisa digeser sehingga panjang terpenuhi. Kemudian kita bikin tanda 39, 40,5. Tapi tentu bikin tanda itu sulit karena derajatnya 49 menit itu kayak apa. Yang bisa kita gambar adalah di 40 derajat. Kita 40 derajat, kita kasih tanda titik. Setelah kasih tanda titik, maka kita
pasang busurnya seperti ini, dari titik pusat ke titik yang 40 derajat tadi. Kemudian tarik garis, maka sudut ini adalah 39, 40,5. Atau kita tadi udah bulatkan sudutnya adalah 40 derajat. Kita sudah memiliki skala yang atas, yang miring. Ya, skalanya 1 cm sama dengan 1 mil. Jadi 1 cm kita letakkan penggaris ini 1 meter. Kemudian 1 cm adalah 1 mil. Kemudian kita kasih tanda. Ya, kita kasih tanda titik ini penggaris tadi. Kemudian kita kasih nomor, dari 0 dan seterusnya. Di sini sampai 8. Setelah itu kita yang mendatar adalah delta bujur. Untuk mengukur bujur adalah yang mendatar. Untuk yang miring, untuk mengukur lintang atau garis yang miring. Kita punya delta lintang dan delta bujur. Kemudian kita sudah miliki seperti ini. Kemudian kita letakkan busur derajat seperti ini. Jadi garis pusatnya lurus dengan 90. Lurus dengan garis bujur. Jadi ini menunjukkan bahwa ini tegak lurus. Garis ini tegak lurus. Mungkin kalau di gambar sini nggak kelihatan atau malah kelihatan miring. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalian harus meletakkan garis ini 90 dan garis pusat itu ada di garis bujur. Kemudian setelah itu tarik garis. Dari titik ini ke garis yang miring atau ke delta lintang. Dari delta bujur ke delta lintang. Kemudian garis sampingnya, ya, lakukan gitu seterusnya sampai angka yang kita inginkan. Ya, kita garis sampai titik yang kita inginkan. Tentu ini digambar di pojok halaman kanan atau kiri kalian. Ini kanan, bawah, terserah. Yang penting ada di dalam gambar penggaris. Kita sudah punya skala pada lintang 39 derajat 40,5 atau skala 40 derajat. Ya. Kemudian angka miring kita kasih angka 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini 1 mil atau 1 cm sama dengan, tapi tentu lebih panjang yang skala lintang. Karena skala bujurnya datar, lintangnya miring. Jadi lintangnya akan lebih panjang daripada bujur. Karena di lintang 40 derajat. Kecuali lintang menengah seperti Indonesia. Kurang dari 15 berarti ya, skala lintang sama dengan skala bujur karena dianggap di lintang menengah. Kemudian kita gambar titik, katakan titik yaitu posisi juga 39 derajat 40,5 selatan, kemudian bujurnya 53 derajat 49,5 barat. Kemudian dari titik itu kita tarik garis. Ya. Kita garis tarik sumbu, lintangnya dulu dan bujurnya. Ya, ini adalah salib sumbu yang kita gambar. Kemudian ini saya menggambar
di bawah skalanya 1 cm banding 1 mil. Jadi setiap 1 cm ini menggambarkan 1 mil pada kenyataannya. Kemudian setelah itu kita sudah mempunyai hasil perhitungan T selatan 85 barat atau BS-nya 265. Kita tarik garis, kita letakkan dulu busur derajat di sini untuk mengukurnya. Ini di pusat, ini 90. Kemudian 85 berilah titik tanda. Ya, dikasih titik. Kemudian kita bisa menggunakan penggaris atau menggunakan busur derajat ini. Ya, kalau penggaris tentu lebih panjang lagi, bisa panjang karena bisa kiri kanan. Karena ini bisa narik garis, maka kita tarik garis. Ini kalau pakai segitiga bisa ditarik dari kanan ke kiri. Yang garis ini arah ke sini adalah T-nya atau azimutnya selatan 85 barat atau baringan sejati 265. Jadi kita sudah memiliki ini. Kemudian titik yang ini kita sudah punya titik yang kita tandain di sini. Ya. Kita akan tandain dengan mengukur jarak 5 mil. P kecil 5 mil kita ukur di yang miring. Nanti akan ditandain di sini. Jadi ini P5, kemudian kita jangkakan ke garis T-nya. Ya, kita jangkakan ini 5 mil. 5 mil. Kemudian berilah tanda pada 5 mil tadi. Tanda titik ini adalah titik tinggi. Titik tinggi yang melalui T. Jadi ini titik tinggi. Kemudian kita letakkan busur derajat di garis T. Ini tegak lurus dengan ini. Tegak lurus, jadi di sini di 90, di sini titik tengahnya. Sehingga garis atas bawah ini adalah tegak lurus terhadap T. Karena yang akan kita cari AGT. AGT adalah tegak lurus dengan T. Ya, kita sudah punya garis ke atas ke bawah. Yang ke atas AGT sama dengan 265 ditambah 90 sama dengan 355. Yang ke bawah 265 kurang 90, 175. Ya, yang atas 355, yang bawah adalah 175. Ya, sekian, sampai ketemu lagi di acara di materi yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya.